warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah yang saya muliakan. Mari terlebih dahulu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih selalu dan tetap mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat tersebut kita masih mendapatkan karunia nikmat berupa kesehatan. Tasih sehat saudara kita ke? Terus saya udah keluar lagi. Baik. Para jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, berbahagialah bagi orang-orang yang bisa membagi, mengatur waktunya, dimanfaatkan untuk taklim ngaji bersama-sama seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa menuju atau masuk surganya Allah. Amin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yaitu masih berkisar pada kitab Thaharah dan subpasalnya masih berkaitan dengan masalah wudu, dan ini termasuk bagian daripada wudu, tapi wudu tidak secara am, tidak secara umum, tapi wudu secara khusus ya. Karena di dalam ajaran Islam yang rahimahullah, di dalam kitab-kitab fikih dan termasuk dalam buku himpunan putusan tarjih atau HPT kita, urut-urutannya memang cara wudu secara khusus itu diantaranya disebutkan manakala kalau kita wudu, ketika kita berwudu misalnya menggunakan sepatu atau kaos kaki dan segala macam itu ya, pokoknya menutupi kedua mata kaki. Dan cara wudu kita di mana kepala kita ini ditutupi surban. Di sini tidak ada yang pakai surban ya, karena kebiasaan surban itu kebiasaan yang dilakukan diantaranya oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Dan ini mungkin barangkali bisa diterapkan bagi ibu-ibu kalau wudu, di mana ibu-ibu wudunya di tempat yang agak terbuka, maka auratnya tidak boleh buka-bukaan, sehingga dibolehkan wudu dengan tidak melepas jilbabnya atau kudunya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Baik, mari kita kembali pada kertas fotokopi yang sudah kami siapkan. Maaf mungkin tidak banyak ya fotokopinya ya. Di antaranya maskul khuffaini. Masaha ini adalah mengusap, bukan disiram atau bukan dibasuh. Khuffaini, khuf itu adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki atau sepatu boot ya, sepatu boot. Dua sepatu boot. Di dalam putusan tarjih, monggo panjenengan pirsa
Al-Ghazali bisa dilihat di APT halaman 48 dan di halaman 59 sampai 60 ini halaman yang menjelaskan dalil-dalilnya. Kita perhatikan kolor atau ketetapan tarjihnya wamsah dan usaplah a'la. Ini a'la itu bagian atas. Bagian atas apa yang diusap? Khufai, yaitu sepatu boot kita. Au atau nahwihima, atau yang semisal dari dua sepatu tersebut. Misalnya kita wudu dengan menggunakan kaos kaki. Itu maksudnya au nahwihima. Badala ini sebagai pengganti jamaah rahimahullah itu seperti ini. Osli membasuh, disiram maksudnya itu rijla ini, yaitu menyiram kedua kaki. Fil wudu manakala kalau kita berwudu. Jadi kalau dengan wudu menggunakan kaos kaki atau sepatu, maka cara membasuh kaki kita, sepatu tidak dilepas, kaos kaki tidak dilepas, maka yang diusap, kalau kita perhatikan kalimat a'la itu adalah bagian atasnya, bukan bagian sampingnya, bukan apalagi juga bagian bawahnya. Jadi yang diusap cukup bagian atas sepatu kita. Kok begitu bagaimana? Memang itu keputusan dan memang ini kembali kepada merujuk pada dalil. Dan kebiasaan waktu ibu-ibu bapak seringkali dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Jadi Rasulullah itu kalau wudu kadang pakai sepatu boot ya, sandalan kalau cara Jawa ya, sandalan atau kelopernan itu, tapi kelopernya ada penutup mata kaki. Dulu kebiasaannya ya sandalnya gitu tadi itu sepatu kulit, tapi kulitnya kulit asli. Yang sama itu kemudian ditutupkan di kaki, diikat, mata kakinya tertutup. Kenapa mata kaki? Kemirennya ketutup. Dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah. Pada waktu itu tidak dilepas. Termasuk Rasulullah yang ada keterangan dari, termasuk Rasulullah ketika masuk jamban, masuk WC tidak dilepas. Apakah Rasulullah tidak ngerti masalah tohar, masalah suci? Itu justru diajari oleh Rasulullah, Nabi kita, mengajari kepada kita. Dan kadang-kadang Rasulullah sholat juga pakai sepatu seperti itu, masuk di masjid. Tapi jangan diterapkan dengan masjid yang model seperti ini, wajah dengan kasihan nanti malah dimarahi, diuring-uring wakil. Masjidnya masih asli, tidak pakai karpet, tidak pakai tekel, tidak pakai apa namanya, pokoknya asli tanah itu, pasir. Jadi, sehingga seringkali Rasulullah kalau waktu hujanan itu masuk di masjid, basah kuyup Rasulullah, habis sujud basah kuyup, asli. Tidak ada tutupnya atasnya ya, buka-bukaan. Ya. Yang mungkin karena itulah ada suatu ketika cerita ada seorang gunung, seorang desa datang. Arab Batu itu kan Arab gunung juga ya. Arab itu adalah Arab yang tinggal di pedesaan-pedesaan, di gunung-gunung. Datang ketika itu memasuki masjid, mungkin tidak tahu kalau itu masjid, karena memang tidak kelihatan posturnya masjid, bangun masjid tidak kelihatan. Tiba-tiba kencing di masjid, bayangkan itu. Ada cerita kan tuh, kencing di masjid, kemudian ada sahabat-sahabat tahu, laku gak serantan itu, terutama sahabat-sahabat yang apa, temperament itu, yang suka pokoknya gak serantanan itu. Ada yang mau ngebeling, ada yang mau ngaku, macam-macam. Kata Rasulullah, jangan. Nanti kalau sudah selesai, kamu ambil air, kemudian siramkan bekas kencingnya. Wah, surat Rasulullah luar biasa, jamaah rahimahullah ini. Karena orangnya tidak tahu kalau itu mungkin masjid, dan dia datang ke Rasulullah, tentu dia ingin belajar, ingin mengetahui Islam. Nah, itulah kondisi masjid zaman dulu, jamaah rahimahullah. Sehingga Rasulullah sholat masuk di masjid ya, sandalnya tidak dilepas, sepatunya tidak dilepas,
sholat di masjid. Makanya dulu ada cerita berhubungan dengan sholat ini juga. Saya singgung karena ini juga menyinggung masalah sepatu juga. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengadu, madul ibu-ibu apa-apa gitu. Dari restoran gitu. Madul kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ketika sholat gak ingat apa-apa ya Rasulullah. Kalau gak salah namanya Utsman bukan bin Affan, Utsman bin Abdul As. Datang kepada Rasulullah, saya sholat gak ingat apa-apa Rasulullah. Iya, itu memang diganggu setan. Setan seperti itu kata Rasulullah, ada yang mengatakan menyebut khazib atau ghazab. Itu ghazab atau khazib itu. Suka mengganggu orang sholat. Kadang-kadang gak ingat apa-apa sholat. Seperti yang terjadi ketika itu ada sahabat madul kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berikan cara-cara bagaimana kalau terjadi seperti itu pada dirimu. Berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang terpendek itu berlindung. Atau hamazah disebut hamazati, disebutkan dalam Al-Quran, boleh ada tambah begitu, tapi cukup pendek. Berlindung kepada Allah dari setan. Karena setan khusus mengganggu orang sholat, memang ada setan namanya disebutkan oleh Rasulullah. Khusus tugasnya goda orang sholat. Kata Rasulullah suruh berlindung, kemudian meludah. Kalau masih seperti diludahi, dengan dimarahi orang banyak. Tapi Rasulullah suruh meludah 3 kali itu ke kiri itu. Karena pasir. Nah, kalau sampean seperti sekarang ini terjadi pada panjenengan sedaya, ya mungkin karena ada, mungkin selain itu mungkin ada punya ada, ya siap-siaplah bawa tisu atau sapu tangan. Ya ludahkan tidak apa-apa ke sapu tangan ke tisu kita. Karena hajat tidak batalkan. Kalau gak ini udah, kalau gak ini kan opo-opo itu meludah batal. Nanti ceritanya. Makanya kita Rasulullah melihat ada di masjid ada dah itu, lihatnya Rasulullah ini siapa ini? Maka sanksinya kata Rasulullah harus ditutupi, harus hilangkan. Begitu jamaah rahimah, kondisi masjid seperti dulu itu begitu masih asli itu, masih berupa pasir. Makanya ketika habis sholat, karena Rasulullah melarang kalau misalnya sholat ada pasir yang menempel di dahi kita atau dahi itu Jawa-Jawa ya. Batuk nempel, tidak boleh Rasulullah diambil karena itu rahmat Allah, nempel. Akhirnya setelah sholat kemudian dibersihkan itu bukan ta'budiyah, maksudnya habis sholat kalau tidak ada pasir kenapa dibersihkan? Ada pasirnya memang begitu. Waktu sholat ada pasir, Rasulullah tidak boleh membersihkan karena itu ada rahmat Allah. Ketika ada pasir menempel, maka setelah sholat ini bukan hubungannya dengan masalah ta'budiyah, dibersihkan. Nah sekarang ini jamaah rahimakumullah, yang kita ini pasirnya masjidnya bersih, tidak ada pasirnya. Habis sholat kok begini, ada apa ya? Ini tuntunan dari siapa? Itu uruf itu adat, ada kebiasaan yang berlaku ketika itu berhubungan dengan masalah ini kondisional, bukan ta'budiyah. Membersihkan yang tadi kita tentu tuntunan. Yang ada ditentukan akhir sholat itu salam. Nah kita bahas masalah khusus masalah sholat. Nggak tadi gue cerita nih. Saya lanjutkan. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, begitulah kondisi awal-awal masjid jamaah Rasulullah. Sehingga Rasulullah kemana-mana, seringkali Rasulullah sepatunya ada dilepas. Termasuk wudhu Rasulullah tidak ada dilepas. Makanya di sini mari kita baca, perhatikan kalinya. 5 karena ada riwayat disampaikan dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha, Rasulullah mengusap ini dengan air, bukan disiram. Khuffaini ala khuffaini, atas sepatu bootnya. Fakultu, maka Mughirah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasita ini ada pertanyaan, hamdanya itu dibuang, menyikat kalimat. Mestinya anasita atau kalau lengkapnya hal nasita ya Rasulullah, maksudnya begitu, tapi disingkat nasita itu. Biasanya begitu disingkat. Tapi ada hamzah pertanyaan istifham, anasita ya Rasulullah, apakah panjenengan lali ya Rasulullah, lupa ya Rasulullah? Faqala, dijawab oleh Rasulullah, bal bukan anta nasita, kamu yang lali. Diajari Rasulullah, mungkin dia lali.
lupa, atau mungkin dia gak masuk, atau waktu ngaji dia mungkin ngantuk, sehingga penjelasannya mereka gak nyambung. Akhirnya ketika Rasulullah menerangkan bagaimana cara wudu dengan sepatu, Bu Hurairah ini heran lihat Rasulullah. Rasulullah kok lupa, sepatu ini kok diusapnya bagian atas. Ya da'amoroni. Dengan seperti ini kata Rasulullah, saya diberitakan oleh siapa? Rabbi, yaitu oleh Allah. Hadis ini Abu Daud sahih ya rahimahullah. Mari kita lihat lagi dari yang lebih lengkap. Ada lagi hadis disampaikan dari menantu Rasulullah yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Abu Daud juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Daruqutni juga ada Daruqutni. Qala Rasulullah menyampaikan, Ali menyampaikan, laukanad din, kata sahabat Ali, jika seandainya agama birra'yi, dasar agama itu mengandalkan hanya akal-akalan saja, ya. Ra'yun itu adalah rasio atau akal manusia. Lagana, maka lebih layak asfala, bagian bawah, khofi atau khofa, ya betul, khofi bagian bawah sepatu boot, aula itu lebih utama, lebih didahulukan bil masri, ketika diusap bina'la, dari bagian atasnya. Jadi kalau Ali melogikakan agama itu kalau menuruti akal manusia, ya memang yang layak itu adalah bukan atas sepatu tapi bagian bawah. Itu akal manusia, kata Ali. Padahal laqad ra'aitu, kata Ali, sungguh saya pernah melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, beliau mengusap ala dhahiri kufi. Ini lebih jelas. Di atas dhahir, maksudnya luarnya sepatu bootnya, bukan bagian bawah sepatu boot Rasulullah. Jadi yang diusap, saya udah rahimahullah, kalau panjenengan menggunakan sepatu ya kemana-mana pakai sepatu, ya jalan kemana-mana, yang diusap bukan sanes bagian isor, tapi yang diusap bagian atas sepatu. Jadi begini. Jadi itulah cara-cara yang harus dilakukan bagi orang-orang ketika wudu, dan di mana wudu dia menggunakan sepatu, maka sepatunya tidak dilepas. Caranya dinoteniko. Ada lagi penegasan dari hadis lain, dari hadis Bilal. Allah yang mengatakan, itu saya telah melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabu, beliau Rasulullah mengusap alal mukafaini, ini di atas dua sepatu, wal khimar, dan di atas khimar itu nyusewu imamah itu sama dengan surbannya, atas penutup kepala. Rahmat juga ada hadis lain, wali Abu Daud juga ada, karena adalah yakhruju, ketika itu keluar, yaqdi, Rasulullah apa di sini? Ya Rasulullah keluar dari qadha, maksudnya menyelesaikan hajatnya. Ya dari mana di sini? Rasulullah ya dari WC Rasulullah. Keluar dari WC Rasulullah. Fa'ata itu, maka kami berikan kepada beliau bilma dengan air. Fayatawaddahu, kemudian Rasulullah berwudu. Wa masaha wa yamsahu, dan Rasulullah mengusap ala imamah, di atas serbannya, wa muqaihi, dan di atas sepatu bootnya. Jadi cukup jelas hadis ini. Jadi Rasulullah pernah masuk ke jamban, ketika masuk ke jamban tidak dilepas sepatu Rasulullah, surbannya nggak dilepas. Keluar dari jamban, Rasulullah dikasih air wudu Rasulullah. Caranya nggak udah itu. Nah, kalau panjenengan saya menggunakan surban, kalau ini kan mudah dilepas, kapan ini? Ya dilepas aja kalau ini, karena wudu kita kan normal itu. Repot sepatunya korbannya mahal, berapa? 1 juta soalnya. Tapi dilepas masuk kan? Monggo silakan saja, ini diibaratkan sama dengan dikiaskan sama surban. Surban nyusul. Pakai surban itu ribet nyusul, angel gitu. Jarang Rasulullah itu misalnya dilepas kalau wudu. Nah, caranya wudu kalau menggunakan surban, tadi caranya cukup ngambil air, diumbul-umbulnya diusap, kemudian ya nggak usah diusap gini, kemudian atasnya. Ya sudah, itu aja, gini aja. Itu kalau manakala kalau panjenengan wudu, ibu-ibu nyusewu pakai kodok, pakai jilbab, ya nggak usah dilepas karena mungkin tempatnya agak terbuka.
Kecuali kalau panjenengan nyusewu ya, masuk tempat tertutup wudunya aja dilepas normal. Kok angel nggih kudu opo kan kocok ya monggo silakan. Enggak apa-apa. Ya. Ya opo rek kudu wis kadung macake kadang-kadang seperempat jam dhewe ini ya nggih kudu ya Mas. Habis melepas emak nggih monggo silakan saja. Itu diibaratkan panjenengan sama dengan Rasulullah memakai surban. Mboten napa-napa ngoten niku. Enggak usah dilepas kudunge jilbabe. Nggih. Ngoten niku. Karena kangelan nanti melepas. Dan sepatu bootnya nggih ngoten iki Rasulullah. Masuk jamban tidak dilepas. Dipakai. Nah, ternyata sepatu tadi tidak dibasuh bawahnya walaupun dari jamban. Yang dibasuh bukan dibasuh diusap bagian atasnya. Jika adalah dari hadis yang sampaikan dari Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur ini juga seorang mutawil, penulis hadis fi sunanati dalam kitab sunannya. Juga dari sahabat Bilal qala yang mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat pada Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Rasulullah, imsahu usaplah ala nasif wal mukif. Ya. Nasif itu adalah ini sama dengan ini imamah itu, surban. Dan mukif atas sepatu boot. Ada lagi kembali lagi hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 2 ini dari Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW Rasulullah tawaddu wudu wa masaka, dan Rasulullah mengusap alal jawrabaini. Kalau jawrabaini adalah diterjemahkan rata-rata dalam kamus yaitu adalah bukan sepatu tapi kaos kaki, 2 kaos kaki. Ya. Wanak lain dan 2 sandalnya. Naklun itu sandal. Kadang Rasulullah pakai sandalnya pakai kaos kaki. Nah, tadi hadisnya khomsa, istilah khomsa ini saya merujuk pada kitab Bulughul Maram dan kitab Nailul Awtar. 5 bagaimana di sini? 5 di Bukhari tidak ada, di Muslim tidak ada, tapi ini ada di Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Pasal berikutnya rahimakumullah, waktunya bagaimana? Salasan 3 hari. Bisafar manakala kalau panjenengan melencer lungo. Safar ya, musafir. Wa yauman wa lailatan, sehari semalam. Fil iqamah panjenengan mukim, maksudnya tidak bepergian di rumah. Di rumah sehari semalam. Malam selama selama kalian panjenengan tidak melepas keduanya tersebut. Kalau sudah dilepas ya balik itu maneh, normal lagi, dipakai lagi. Wakana adalah yang demikian lubusu memakai kedua tadi, maksudnya sepatu tadi dipakai dua-duanya ala tuhrim, ketika kita pakainya didahului dengan wudu normal dulu. Wudu dulu normal. Nanti habis itu kemudian menggunakan kaos kaki silakan. Datang bagaimana? Kalau panjenengan akan melepas, nggih mboten napa-napa, angsal boleh. Caranya yang tahu, diusap di atasnya bukan bagian bawahnya. Enggak usah disiram bagian rok sepatu kok disiram, pakai kabel terus kabel. Diusap saja, sekali saja usapkan atasnya. Kalau misalnya panjenengan kelencer, lungo, musafir, waktunya agak panjang. 3 dino, 3 hari, 3 malam. Termasuk panjenengan misalnya nusewu ya kemana-mana. Ia menjadikan batal manakala kalau dilepas batal. Maksudnya ini sehari semalam kalau sudah dilepas gelencer berarti maksudnya batal tadi itu wudu normal lagi. Tidak boleh nanti misalnya kan sudah dilepas dipakai lagi diusap, tidak boleh, wudu normal lagi. Kalau pakai lagi ya balik lagi. Caranya begitu. Kita lihat ada keterangan dalil yang rahimahullah li hadis Sofwan bin Asal qala, dia mengatakan amarona, kami telah diperintahkan siapa itu Rasulullah, yakni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna namsahka, sesungguhnya yento, maksudnya itu kami ini mengusap alal khuffaini, yaitu di atas sepatu but, idza nahnu, ketika naliko kami adkhulna, ketika kami memakainya.
Huma kedua sepatu tersebut ala tuhrin ketika kami sudah berwudu dulu, wudu normal. Salasan katakan ya oleh Rasulullah tiga hari. Idza safarna manakala kalau kami bepergian, wa yauman wa lailatan dan sehari semalam. Idza aqamna manakala kalau kami dalam keadaan mukim, maksudnya mukim tinggal di rumah tidak bepergian. Wala na'aguma dan kami ketika itu juga tidak melepas keduanya bil ghaidin masama. Silakan. Walaupun kami pergi ke jamban ke WC tidak dilepas. Wala baulin, nah ini. Walaupun kami itu beol, maksudnya baulin itu kencing gitu. Wala naumil, walaupun kami tidur enggak dilepas. Wala na'aguma. Nah, sekali lagi di sini kedua-duanya sepatu yang kami pakai tadi tidak kami lepas dua-duanya. Illa kecuali baru dilepas bil janabah, kalau sudah mandi janabat ya dilepas. Dan janabah ya dilepas, mandi besar soalnya. Kalau batal wudu ya gua apa dilepas. Kemana-mana gak dilepas. Ke WC diistirahatkan. Kencing gak dilepas bayangkan jamaah aku. Ya harus hati-hati. Kalau misalnya kencing kecipratan sepatu nih, ya dicuci dulu. Harus hati-hati. WC bagaimana ya ke WC? Ya WC. WC kan kotor Pak, iya WC kotor kan bisa dibersihkan. Ada jamaah rahimakumullah tambah dari saya, ketika ada sahabat mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah saya itu punya pakaian, kadang saya nggak bisa menjaga kalau saya pakai melorot ya Rasulullah, dan melorot kadang-kadang saya nggak tahu kalau misalnya menginjak nyenggol barang-barang najis di jalan, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah ditanya, apakah bumi semuanya menjadi najis? Ya tidak ya Rasulullah. Ketika kamu pakai misalnya, kalau misalnya pakaianmu menyentuh yang kena najis, bumi yang lain sebagai pencucinya. Bayangkan jamaah iman. Begitu caranya. Bumi itu jauh. Itulah kehebatan umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ada 7 kehebatan. Satu di antaranya, aku diberikan oleh Allah kelonggaran, keistimewaan dari yang berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu. Salah satu di atas wajuhilal ardu masjidan wa tahur. Dijadikan bumi ini suci. Masjid maksudnya itu tempat sujud, tempat sholat. Wa tahur dan bersuci. Manakala kalau kamu hadir, silakan kamu sholat di sana dimanapun tempatnya, bumi itu suci. Karena justru karena sudah terbangun sejak awal, kita sudah dibangun pola pikir kita, mindset kita. Masjid ditulisi suci, seakan-akan bumi itu menjadi najis. Padahal bumi itu betul najis. Yang najis itu kalau ada, misalnya bumi kena kencing itu baru najis sebagian saja. Masa bumi semuanya dikencingi orang kan? Makanya panjenengan sering kan sholat di lapangan di tempat, tidak najis memang begitu. Kecuali di situ misalnya ada kotoran, ya kotoran pun menjadi perdebatan. Dan insya Allah nanti pembahasan masalah najasa di Muhammadiyah, yang najis itu justru istinja itu dari kotoran manusia. Jadi tidak najis punya rahimahullah, suci. Ya jadi tempat sujud kita, bumi kita ya, dan untuk tohat. Makanya walaupun masalah tayamum ya, walaupun panjenengan yusewu ya, bahwa make up yang mahal harganya itu tidak boleh panjenengan. Suci apapun tidak boleh, karena ini aturan tak boleh ya. Kalau tayamum bagaimana? Tidak boleh pakai make up, pakai bedak-bedak, pakai apa? Tanah, pasir lah. Atau nanti akan kita bahas secara khusus. Itu cara-cara taharah kita manakala kalau kita ada halangan menggunakan air. Nah, tadi gue tambah dari saya. Jadi panjenengan Yusuf kalau dari jamban, gak ada kekhawatiran panjenengan sepatu panjenengan. Kenapa? Karena bumi ini semuanya itu juga tidak akan menjadi najis. Sebagian mungkin ada yang najis. Nanti menginjak yang lain, bumi kita akan menjadi pencucinya. Begitulah caranya Rasulullah SAW mengajari cara kita bertoharah. Atau dulu kalau ada yang mau dibahas tanyakan, mau silakan. Silakan. Satu sub pasal ini, pasal masalah wudu menggunakan sepatu boot dan apa namanya imamah surban. Sambut dekat, kita lanjutkan pasal berikutnya. Al-hadasul hadas. Tapi dalam kitab-kitab fikih jamaah rahmatullah, hadas ini termasuk bagian nawaqitul wudu. Tapi Muhammadiyah di sana tidak ada nawaqitul wudu dalam kitab ini. Bukan wudu saja.
disebut hadasa. Hadasa itu bagian nawaqitul wudu. Karena bagian pembatal wudu di antara ada hadas besar dan hadas kecil. Hadasa itu. Kita lihat keputusannya ya. Wa ba'da, dan setelah antawaddu'a, setelah kalian berwudu bil kaifiyah, sebagaimana cara-cara al-mutaqaddimah diterangkan yang dahulu di depan dalam pasal bab cara kita berwudu, fa anta tahir, maka dengan begitu panjenengan dalam keadaan bersuci. Malam yakhruj, selama tidak ada yang keluar minka dari kalian, sayun sesuatu bin hadis sabilaini, sesuatu satu dari dua jalan. Ini istilah-istilah kalimat kinaya, kalimat majaz. Karena kita sesungguhnya hakikatnya punya dua jalan, jalan di depan, jalan yang belakang. Jalan depan di Sewu sama saja. Bapak-bapak, ibu-ibu punya jalan di depan. Apa jalan di depan? Tempat kita sendi, kecing, sendi. Pipis itu. Itu jalan yang satu. Jalan yang lain bagaimana? Jalan yang di belakang. Nah, jalannya ini PAB, hajat besar. Ngalih kemantenan berarti hajat besar ini. Jadi kalau penjenengan WC itu namanya dari mana? Hajatnya bukan hajat besar itu. Nah, itu namanya sabilain, dua jalan. Satu di antara dua jalan tersebut maka panjenengan batal wudunya. Karena di ayatin as-sabiqah disebutkan ayat yang di depan fil muqaddimah, di dalam pendahuluan. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang salah seorang di antara kamu minal ghaid, di kalimat majaz dari jambat. Dan juga ada hadis dari Sofyan diterangkan dalam pasal 26 yang barusan kita sebutkan tadi itu. Ya, kita baca lagi hadisnya. Saya pikir sudah ya, cukup ini hadisnya. Enggak usah kita bahas. Juga ada lagi di sini yang halaman berikutnya, halaman 3, walima sabata ada. Karena ada sabata ketetapan fi sahihain, dalam kitab dua sahih, yaitu Bukhari Muslim, wa ghairihima, dan yang lain dari duanya, yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah telah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak akan salat siapa ahadikum, salah seorang di antara kamu, idza ahdasa, manakala kalau salatnya tadi itu dia berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Maka kemudian diterangkan oleh Wasarahu, diterangkan ya, penjelasan tentang masalah hadas Abu Hurairah. Lama qala lahu, ketika ada seorang laki-laki menanyakan pada Abu Hurairah, mal hadasa, apa sih dikatakan hadas itu apa? Apa itu? Qala, dijawab oleh Abu Hurairah, fusaun au duratun. Ya, jadi fusaun itu ngentut tapi muni itu. Nah, tadi termasuk hadas. Duratun ngentut gak muni, tapi ngentut. Omongan yang ngabuah jelas abu. Biasanya kayak abu tadi, abu apa biasa kamu ini justru abu kayak ngentut. Itu salah satu hadas. Batal penjenengan. Kata dia gitu. Ngentut, ya ngentut keluar angin. Salah satu jalan belakang kita. Ngentut yang berbunyi dan ngentut yang tidak berbunyi. Ini menjadi batal untuk kita. Berikutnya ya, ada lagi hadis. Wali hadisin, ada hadis, idza kana ahadukum, apabila ada salah seorang di antara kamu fil masjid, ketika seperti kita di masjid seperti yang tadi gigi, fawajada, maka dijumpai rihan, suara, bainal nyata itu keliru saya. Yang benar bainal bata ini Yusewu, di bawah Yusewu pantat kita. Tapi dari bedah belum keluar, masih belum mau di bagian perut itu. Pokoknya kayak gini, tapi guru ketut ya. Kata Rasulullah, fala yakhruj, ojo kesusu metu ke masjid. Kata Rasulullah, hatta sehingga yasma, sehingga kalian mendengar apa? Sautan, suara ketut maksudnya. Au yajidir rihan, atau enggak mendengar suaranya tapi yang ambu. Nah, berarti keluar. Baru mendengar batal. Nek si umpeng boleh petek tok. Umpeng gede petek suarane opo ae, pokoke belum betul, berarti panjenengan belum batal.
Boten kesusu keluar masjid. Gak usah didelok, gak usah metu dhewe nanti insyaallah begitu. Sebarang metu dhewe. Gak usah kesusu masuk. Tapi kalau sudah keluar ojo dipet. Nah, ngoten niku ndak boleh ngepet. Ngepet ngentut gak boleh, ngepet kencing, ngepet BAB juga gak boleh. Jadi itu ya. Ya sudah biarkan normal saja. Nanti kalau sudah keluar baru menjadi batal. Ngoten niku nggih. Kalau masih mudik sewu ya tadi. Oh, kok gini. Kamu betul ya biar saja, jangan aja kamu sendiri keluar sendiri. Kalau sudah keluar ya sudah batal. Tadi gini. Kemudian ada lagi hadisnya Ali inta sahih ini juga dari Bukhari Muslim ini. Kuntu rajulan termasuk pembatal wudu ini. Kami kata Ali adalah seorang laki-laki madda'ah. Nah ini menggunakan sehotnya mubalaghah. Mubalaghah itu disewu bukan sekali dua kali, sering Ali itu. Luarkan yusewu jamaah rahimatullah mati. Sanes mati. Wa kuntu asaqi dan kami adalah isid malu. An asal Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut saya tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya? Lima kani beditihi itu karena yusewu anaknya ada di tempat wujud anaknya dari istriku. Aku kan mantu dari Rasulullah, isid tanya Rasulullah. Tak mertua rek isid. Ali punya gaul. Pak Amar itu akhirnya Ali menyuruh siapa? Miqdad bin Aswad disuruh sahabat lain radhiyallahu an. Fasalu menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah mengatakan bersabda, yang silu dzakarahu wa basulah zakarnya dan berwudulah. Berarti justru jamaah rahimakumullah keluar mati itu panjenengan sama dengan keluar kecil. Batal wudu. Yusewu jamaah rahimakumullah benda yang keluar dari jalan depan kita, yusewu kadang juga ada kencing, juga ada kadang mandi, juga yusewu kadang mani, juga ada kadang wadi itu yang rahimahullah. Ini termasuk pembatal wudu semuanya. Kata yusewu jamaah rahimahullah yusewu ya keluarnya Pak, kok kayak biasa ya apa? Kayak susu, ya tetap itu batal, tetap batal itu kencing atau penyakit itu sudah batal. Wudu panjenengan batal. Madda'an Yusuf jawab rahimahullah mati sering Ali keluar mati ya. Laki-laki yang sering melakukan mati sering itu bukan sekali dua kali nih madda'an mubalaghah sekali lagi sering itu. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah tapi nggak tanya langsung menyuruh sahabat lain yang tidak. Takut Rasulullah. Maka kalau begitu zakarnya dicuci. Dicuci ini menjadi persoalan fikih jawab rahimahullah. Apakah dicuci menjadi najis? Ini khilafiyah. Kalau batal wudu sepakat. Keluar mati batal wudu. Tapi apakah mati najis? Menjadi khilafiyah jamaah rahimahullah. Jumhur ulama mengatakan najis, tapi pendapatnya Hanafi dan Ibnu Hazm kok aneh kok najis. Termasuk kalau nggak salah sebagian ulama Malikiyah. Kok aneh kok najis? Padahal Yusuf jamaah rahimahullah. Ini urusan dewasa. Urusan dewasa ibu-ibu Yusuf yang sudah bersuami istri. Yusuf jamaah rahimahullah. Yusuf udah. Orang-orang Yusuf kalau berhubungan suami istri kan ada mengeluarkan dari itu dulu. Lah, Yusuf jamaah. Lalu bagaimana kalau najis dicuci lagi ke belakang sebelum kita hubungan suami istri? Kan tidak mungkin jamaah rahimahullah. Padahal itu ada sebagian jumhur mengatakan najis. Nah ini menjadi persoalan ini. Dan insya Allah jamaah rahimahullah yang kuat jamaah rahimahullah mati tidak menjadi najis. Kenapa? Justru kok najis Yusuf? Kenapa kok najis kok dilangsungkan hajat kita Yusuf? Hajat apa namanya itu? Hajat biologis kita. Mestinya kan harus cuci dulu kan logikanya. Walaupun di sini perintahnya apa? Yaksilu bagaimana? Mungkin di sini yaksilu punya pengertian karena Rasulullah justru ketika ada dahak ketika suruh membersihkan. Apakah najis? Tidak jawab rahimahullah dai. Riya itu tidak najis, tapi Rasulullah suruh bersihkan. Membersihkan ini barangkali ada aspek manusia. Mungkin orang pandang jijik. Kalau tadi jawab rahimahullah sekali lagi, insya Allah berpendapat yang kuat. Pendapat sebagian ulama kecil, bukan jumhur itu banyak ulama. Insya Allah mati tidak menjadi najis, tapi menjadi batal wudu kita. Yusuf sekali lagi panjenengan dewasa yang suami istri, Yusuf jamaah rahimahullah. Kan Yusuf kalau hubungan suami istri kan nafsu kita kan ada keluarga ya sesuatu tadi itu. Lendir-lendir kata itu mati jamaah rahimahullah. Kalau najis bagaimana itu Yusuf? Najis kalau Yusuf kok dilangsungkan Yusuf hubungan suami istri.
Akhirnya kan gak nyambung. Maka insya Allah saya sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa mati tidak menjadi najis tapi menjadi pembatal wudu. Termasuk juga selain mati juga apa? Wadi. Wadi juga beda lagi dengan apa namanya? Mati. Ingat tadi kalau mandi beda lagi. Selain batal wudu juga kita menyebabkan mandi besar. Kita lanjutkan termasuk batal wudu kita. Walau tulamisil maka selama kalian tidak menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan bagaimana? Tafsir yang dipakai oleh Muhammadiyah menggunakan salah tafsir yang mutabar, di antaranya tafsir Ibnu Abbas. Dalam tafsir Tanwir, Ibnu Abbas mengatakan di sini arti ayat lamastumul nisa dengan tafsir Ibnu Abbas bil di sini maksudnya annal mas yang dimaksud menyentuh di sini adalah maknanya kata Ibnu Abbas adalah bukan sentuhan biasa tapi al-jima. Jima yusewu jamaah rahimakumullah bersetubuh. Hubungan suami istri itu yang namanya lamasa itu. Oke. Ada juga keterangan dalil lagi dan itu yang dipakai Muhammadiyah. Ada lagi hadis dari Nasai an Aisyah dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dia mengatakan inkan dan jika ada Rasulullah SAW beliau sholat wa illi dan sesungguhnya kami kata Aisyah lamun tahidah seakan-akan kami ini tertidur seperti tidurnya seperti mayit lagi baina yadai iktiratul janazah sebagaimana saking tidurnya pulasnya Aisyah tidur di depan Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Aisyah tidur seperti pulasnya itu sampai seperti digambarkan seperti mayit. Turun teman Aisyah di depan Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Hatta idza arada sehingga apabila Rasulullah ada kemauan ayutira untuk Rasulullah wintir maksudnya sholat malam masani Rasulullah menyentuh saya apa? Birijil lagi. Nah, saya menyentuh kaki Rasulullah. Jadi saat Rasulullah sholat kemudian Aisyah tangani kemudian menyentuh pada kaki Rasulullah. Kata itu. Ada lagi hadis dari Bunda Aisyah yang mengatakan Fakot tu maka sungguh kami temukan Rasulullah SAW lailat satu malam minal farosi. Maksudnya begini ceritanya. Aisyah satu malam tidur sama Rasulullah, tiba-tiba bangun diraba-raba di samping Rasulullah, di sampingnya tidak ada Rasulullah, tidak ketemu. Kemudian saat dicari-cari, maksudnya dalam keadaan gelap, tiba-tiba Rasulullah dalam keadaan sholat malam. Maka di sini diceritakan di sini ya minal feros maksudnya Rasulullah tadi itu dari tidurnya sudah mangkat maksudnya berangkat sholat Rasulullah. Kemudian Aisyah fawadatu yadai ala batil qadamai. Ketika itu kami sentuh tangan saya pada batin maksudnya itu bagian tengah kaki Rasulullah saat Rasulullah saat sujud ketika itu. Ini jamaah rahimakumullah hadis ini ditafsiri, disarai oleh Imam Nawawi, Sarah Nawawi karena Sarah Nawawi kan batalnya wudu itu senggol-senggolan itu yang suami istri batal Syafi'iyah. Kalau tidak pakai apa pelapis. Disarai itu diberikan penjelasan Nawawi. Hadis ini berikan arti katanya Nawawi ya. Ini boleh jadi Aisyah ketika nyegol kaki Rasul tadi itu Aisyah pakai sarung tangan. Itu dipahami begitu. Ini dibantah oleh Ibnu Asqalani. Ibnu Asqalani termasuk pahamnya agak Syafi'iyah, tapi dia netral, objektif, bicara apa adanya. Muskil katanya itu. Tidak mungkin lah seorang tidur misalnya Aisyah mengambil kaos tangan kemudian disentuhkan Rasulullah, tidak mungkin itu. Ini akan tafsir yang pemahaman yang agak menyimpang jauh. Mustahil kata Ibnu Asqalani. Makanya benar jelas Aisyah tidak pakai alas sama sekali, tidak pakai tabir sama sekali, ia dipegang apa adanya. Kaki Rasulullah saat Rasulullah sujud diraba-raba memegang kaki Rasulullah. Bahkan dalam hadis lain diceritakan di Imam Ahmad ketika itu ya ceritakan qabbala Rasulullah ba'da nisa'i summa shalah. Ketika itu Rasulullah mencium salah seorang istrinya kemudian Rasulullah sholat. Ditanyakan ketika itu oleh sahabat menanyakan muridnya Aisyah menanyakan kalau tidak salah namanya siapa itu Akbar. Apakah bukan menjenengan Bunda Aisyah? Siapa lagi Aisyah? Siapa lagi bukan saya? Jadi itu dengan Aisyah qabbala Rasulullah pernah mencium salah seorang istrinya kemudian Rasulullah sholat.
Masa cium pakai apa tutup? Kan tafsir-tafsir menyimpang itu yang jauh itu memang dibatasi semuanya oleh cara sekolah. Jadi insya Allah jawab rahmatullah yang terkuat pendapatnya insya Allah sentuh-sentuhan biasa maksudnya itu ya. Antara laki-laki perempuan termasuk suami istri tidak membatalkan wudu. Jadi sekali lagi yang dimaksud sentuhan di sini adalah bersentuhan. Arti sentuhan dalam ayat tersebut adalah bimakna bersetubuh hubungan suami istri. Ingat lagi, insya Allah itu pendapat yang kuat. Dalam masalah ini Jabir rahimahullah Yusuf panjang lebar bahasanya di kalangan fikih ya. Sebagian mengatakan batal kalau sentuhannya tadi itu Yusuf disertai nafsu ya. Ada yang mengatakan tidak batal ya. Tapi ulasan saya ketika mengulas ada pertanyaan dalam majalah Lajismu, ketika sentuhan tadi itu ada nafsu, tapi nafsu tadi jauh ketika ada ulakan lendir, bukan nafsunya yang kemudian batal wudu, tapi ketika birai tadi itu sampai ulakan lendir, itu yang membatalkan wudu itu bukan birainya, bukan nafsunya. Dan itulah yang saya sepakati, insyaallah dalam pendapat Ibnu Hajar mengatakan begitu, tidak batal, ya, tidak batal dengan ya, persentuhan. Yusuf Jabir rahimahullah bahasan di dalam Safiyah memang berubah. Kecuali kalau misalnya wanita mahram. Nah ini muhrim, istilahnya muhrim itu saya muhrim hubungan ke orang haji pakai pakaian muhrim. Tapi kalau mahram itu hubungan asal, gak batal bisa via. Jadi padahal Jabir rahimahullah mahram itu Yusewu di dalam Al-Quran diterangkan ada 3 bagian atau 3 macam. Ada mahram karena hubungan nasab, dulur. Pada hubungan nasab, bukan nasib ya, nasab. Ada mahram yang tidak boleh dinikahi karena masalah orang lain, kemudian dia menjadi haram dinikahi. Ini masalah dikatakan mahram musafar. Mertua Yusuf ketika anaknya menjadi istri kita tidak boleh dinikahi. Nah, tadi begini. Mantu kita tidak boleh dinikahi ketika anaknya tadi menjadi apa? Mantu kita perempuan. Itu namanya orang lain itu, tapi menjadi mahram kita, tidak boleh dinikahi. Jadi gitu. Termasuk ada lagi Jabir rahimahullah mahram yang kata karena hubungan Yusuf sepersusuan. Orang lain karena disusukan dari satu ibu ini, hanya perbakasan berapa kali tetanya satu yang 7 kali, ini menjadi persaudaraan persusuan. Itu tidak boleh nikah selama-lamanya. Termasuk laki-lakinya tadi itu misalnya menikahi ibu yang berikan susu itu tidak boleh ya. Begitupun nanti misalnya dia ada saudara sesusuan orang lain, laki-laki perempuan orang lain, tapi diberikan susu satu ibu, tidak boleh nikah. Itu namanya mahram juga, mahram murodha'ah istilahnya. Gitu. Sekali lagi ya, di Syafi'iyah pokoknya mahram pokoknya mahram ya, mahram nasab yang rata-rata. Makanya suami istri batal butuhnya di Syafi'iyah. Tapi insyaallah yang rahimahullah mendapat Muhammadiyah merujuk pada tafsir yang kuat tidak menjadi batal. Atau lagi? Berikutnya jawab rahimahullah. Kok gak ono cabai gitu? Lu lebih Pak dong. Tapi Yusuf yang misalnya tadi jam 7 lebih tapi. Kurang didik. Lanjut si Ake. Bagaimana? Saya tawarkan monggo. Masih ada beberapa pasal. Monggo silakan kalau mau tanya silakan ini masalah ini. Monggo silakan. Silakan. Terlalu malam gak enak juga, gitu. Yang lebih 10 menit, jam berapa 10 menit. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan dibahas, mau silakan. Saya lebih suka kalau ada yang mau menanyakan hal-hal yang mungkin masih meragukan. Keraguan-keraguan mari kita selesaikan, kita tuntaskan. Nanti insyaallah pembahasan berikutnya pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah menyentuh kemaluan kita dan masih lagi dengan masalah tidur. Ada 2 pasal lagi insyaallah begitu. Monggo kalau ada yang tanya silakan. Tapi gini saya Jabir rahimahullah karena belum tuntas 2 pasal. Oh jadi kok boleh lali nanti kan masih lagi kumpulkan nanti kayak takbir kita nanti bagi lagi kan insyaallah. Sama cukup tak? Ada pertanyaan tak? Ada. Iya alhamdulillah. Jabir rahimahullah demikian untuk kajian malam hari, mudah-mudahan bisa menambah ilmu pencerahan bagi kita di dalam memahami berkaitan dengan masalah hiburan khususnya tarjih berkaitan masalah toharoh kita. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat dan apabila ada yang khilaf, keliru, salah
Dalam kami menyampaikan, kami sekali lagi sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, jam 7 lebih tak bisa itu.